Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran 4 ayat 3 kelas 11 EA minggu ini masih membahas tentang rangkaian seri dan paralel. Kalau melihat materi yang kemarin, kita sudah mempelajari istilah kelistrikan, besaran satuan, hukum dasar, kemudian baru masuk ke rangkaian seri paralel. Tapi untuk minggu yang lalu kita masih berfokus di R total. Nah, yang minggu lalu kan seperti ini tugasnya. Jadi kalian menghitung R1 ditambah R2, kemudian R3 ditambah 4, dijumlah semuanya jadilah R total. Nah, pada pembelajaran 4 ini kita akan tingkatkan lagi. Yang semula hanya menghitung R total, kita akan mencoba langsung mempraktekkan untuk perhitungan arus dan tegangan. Misalnya untuk yang rangkaian seri itu, jika ini resistornya 3, bisa kita gantikan dengan 1 resistor. Nah, besarnya resistor pengganti 1 ini tentu saja adalah hasil penjumlahan dari 3 resistor ini. Resistor ini biasanya disusun mendatar, tapi ini disusun untuk tegak seperti ini. Sebenarnya sama saja, tetap saja dia seri karena input ketemu output, input ketemu output, input ketemu output, akhirnya ke negatif. Berdasarkan hukum Kirchhoff Law, sigma V sama dengan 0, maka V1 tambah V2 tambah V3 min V sama dengan 0. Jadi di rangkaian seri itu yang berlaku adalah V total, itu V total yang ada di sumber ya, sama dengan V di R1 ditambah V di R2 ditambah V di R3. Jadi ketika rangkaiannya seri, maka tegangannya dijumlahkan dan arusnya itu sama. Jadi misalkan dari sini I totalnya ada 4 ampere. Nah, dia akan berputar melewati setiap resistor ini ya tetap 4 ampere sama besarnya. Itu rumusnya seperti ini yang dipahami. Kemudian yang paralel itu ada yang disusun berjajar 3, nyabang 3 itu, ada yang turun seperti ini, sama saja. Yang jelas rangkaian paralel itu si resistor ini berparalel terhadap sumbernya. Nah, di rangkaian paralel ini 3 buah resistor ini akan kita ganti dengan 1 resistor. Besarnya berapa? Yaitu penjumlahan dari 3 resistor ini dihitung secara paralel. Setelah dihitung secara paralel, maka akan ketemu R total. Ketika sudah ketemu R total, kita bisa mengetahui besarnya I total. Nah, I total itu kalau dalam rangkaian paralel adalah penjumlahan dari I yang masuk ke R1 ditambah I yang masuk ke R2 ditambah I yang masuk ke R3. Sedangkan tegangannya pada rangkaian paralel itu tegangan sumber sama dengan tegangan di R1, sama dengan tegangan di R2, sama dengan tegangan di R3. Dengan catatan ini murni rangkaian paralel, tidak ada sambungan seri di sini. Maka berlaku rumus ini. Nah, untuk lebih jelasnya, perbandingan antara rangkaian seri dan paralel kita perhatikan di sini. Jadi kalau rangkaian seri itu yang sama adalah arusnya, rangkaian paralel yang sama adalah tegangannya. Kalau yang seri tegangannya dijumlahkan, kalau yang paralel arusnya yang dijumlahkan. Jadi seperti air ketika dia mengalir berputar, karena tidak ada titik percabangan, maka dia besarnya akan sama. Berbeda dengan ini, dari satu sumber dia harus mengaliri 3 buah resistor, maka dia akan membagi kemudian bergabung lagi. Maka di sini I totalnya
sama dengan I yang masuk ke R1, I yang masuk ke R2, dan I yang masuk ke R3. Supaya lebih memahami tentang perhitungan rangkaian seri dan paralel, saya kasih satu contoh soal, di mana di sini adalah rangkaian campuran. Rangkaian campuran terdiri dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Pada pembelajaran minggu lalu, kita sudah belajar menghitung R total di rangkaian campuran. Nah, pada minggu ini kita terapkan perhitungan rangkaian campuran tersebut. Di sini ada R1 seri terhadap paralel R2 dan R3. Maka diketahui E atau tegangan sumbernya 10 volt, R1-nya 5 ohm, R2 3 ohm, R3-nya 2 ohm. Yang ditanyakan besarnya R total, kemudian besarnya arus total. Yang B, besarnya tegangan dan arus pada R2 yang ada di sini. Cara menyelesaikannya, langkah yang pertama adalah kita mencari R total. Untuk mencari R total, kita harus tahu besarnya R1 ditambah dengan R2 paralel R3. Maka yang dikerjakan pertama adalah yang rangkaian paralelnya R2 dan R3 kita jumlahkan secara paralel. Kalau sudah ketemu, kita jumlahkan dengan R1 yang seri, langsung ketemu R total. Ketika sudah ketemu R total, maka kita tinggal mencari I totalnya. I total sama dengan besar tegangan sumber dibagi dengan R totalnya. I total sama dengan, karena di sini tegangan sumbernya 10 volt dibagi dengan R totalnya 5,83 ohm, maka hasilnya arus total atau I total sama dengan 1,71 ampere. Kemudian yang ditanyakan selanjutnya adalah tegangan dan arus pada R2. R2 yang ada di sini. R2 itu besarnya 3 ohm. Jadi langkah yang pertama untuk bisa mengetahui besarnya tegangan yang ada di R2, maka tegangan sama dengan R paralel, yaitu penjumlahan dari dua resistor yang kita jumlahkan secara paralel, dikalikan dengan besarnya arus yang melewati R1 atau besarnya arus yang berasal dari sumber I total. Maka V sama dengan 0,83 ohm, ini diambilkan dari R paralel, dikalikan dengan I totalnya 1,71 ampere. Dikalikan, hasil tegangannya adalah 1,41 volt. Itu adalah tegangan yang di R2. Yang di R3 besarnya berapa? Karena ini paralel, maka besar tegangan R2 dan R3 itu sama. Yang terakhir yang ditanyakan adalah arus pada R2. Ketika kita sudah tahu besarnya resistor 2 ohm, resistor besarnya 3 ohm, dan kita sudah tahu besarnya tegangan 1,41 volt, maka kita menggunakan rumus hukum ohm dasar, yaitu I sama dengan V per R2. V-nya kita ambil dari sini, bukan dari sumber, tapi V yang ada di sini. V tegangan paralelnya 1,41 volt dibagi dengan besarnya R di R2. 1,41 volt dibagi 3 ohm. Hasilnya I sama dengan 0,47 ampere. Oke, silahkan dicermati. Jika masih bingung, diulang. Jika masih bingung lagi, bisa tanyakan ke saya. Kemudian untuk bisa menyempurnakan pemahaman kalian pada pembelajaran 4 kali ini, saya beri tugas sebagai berikut.
Tugas 4 berkaitan dengan rangkaian seri paralel. Tugas sama dengan presensi, berarti jika tidak mengumpulkan tugas sama dengan alfa atau tidak mengikuti pembelajaran. Tugas 4 sebagai berikut. Ada sebuah rangkaian campuran, ada seri dan paralelnya. Terdapat 4 buah resistor. R4 ini secara seri, I1, I2, I3 itu dirangkai secara paralel. Jadi R4 itu seri terhadap paralel R1, R2, dan R3. Sedangkan tegangan sumbernya itu 24 volt. Jadi yang ditanyakan adalah besarnya R total dan besarnya I total atau arus total. Kemudian yang B adalah besarnya tegangan dan arus pada R2. R2 itu yang di tengah di sini. Nah, ini persis dengan tadi soal yang kita bahas tadi. Ini cuman bedanya R paralelnya saya tambah 1. Jadi menjadi seperti ini. Nah, silahkan dikerjakan di buku catatan, kemudian difoto dan dikirimkan via Google Form dengan link sebagai berikut. Kalau ini tidak bisa di copy paste, ya nanti kalian copy paste di deskripsi video saja. Batas maksimal pengumpulan pukul 18.00 atau biasanya saya koreksi setelah sholat maghrib. Jadi harapan saya silahkan dikerjakan, dikumpulkan sebelum sholat maghrib di hari yang sama sesuai dengan jadwal elektrikal kalian. Kalau hari ini ada jadwal elektrikal, ya berarti nanti sore jam 18.00 itu batas terakhir pengumpulan tugas. Demikian pembelajaran 4 kali ini tentang arus dan tegangan yang ada di rangkaian seri dan paralel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.